번도 잊은 적 없어. 만날 수 없을 줄 알았던 단 한 명의 너를 찾아야 돼. 보고 싶었어. 이거 하나 사줘. 저희 엄마가 보내셨어요? 주인 같더라고. 찾았다. 이 여자가 마녀라고. 가족 여러분, 내 진심으로 감사드리며 Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 2 drama My 2020 yang dirilis tahun 2023. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Sowon ketakutan di dalam gudang. Kang Hyun menemukan dan membangunkan Sowon. Sebelumnya, dia melihat dan mengambil ponsel Sowon yang jatuh. Setelah itu, Kang Hyun membawa Sowon ke asramanya. Dia mengucapkan terima kasih pada Kang Hyun. Saat larut malam, tiba-tiba Sowon terbangun. Dia melihat Kang Hyun yang tertidur, kemudian menyentuh wajahnya, membuatnya terbangun. Setelah itu, Sowon menciumnya. Keesokan harinya, saat bertemu Kang Hyun, Sowon pura-pura lupa telah menciumnya. 정말 기억 안 나? Dia mengaku sering mengigau dan memiliki penyakit tidur berjalan, melakukan hal-hal aneh yang biasanya tidak dia lakukan. Pada malam harinya, Sang-wook curhat pada Kang Hyun. Sepertinya Sowon menyukai seseorang. Dia sering mengekspresikan rasa suka padanya, namun Sowon selalu pura-pura tidak tahu. Reaksinya biasa saja. Kang Hyun memberitahu perempuan tidak suka kalau perasaan suka seorang pria terlalu terlihat. Sang-wook harus peduli secukupnya, tidak berlebihan. Beberapa hari kemudian, Sowon melihat ada seorang wanita datang dan langsung memeluk Kang Hyun. Wanita itu mengatakan merindukannya. Selanjutnya, Kang Hyun bertanya pada Nuri kenapa dia datang. Nuri beralasan dia ingin beristirahat di resort sambil mempersiapkan diri untuk menulis karya berikutnya. Nuri kemudian mengatakan dia selalu memikirkannya. Tiba-tiba fansnya datang. Mereka minta Nuri untuk menandatangani novelnya. Fans Nuri bertanya apakah Kang Hyun pacar Nuri. Kang Hyun menjawab bukan. Sementara Nuri memberitahu Kang Hyun adalah alasan munculnya karakter pria yang ada di karya novelnya. Mendengarnya bicara membuat Kang Hyun kesal kemudian pergi. Nuri mengikutinya dan berusaha menahannya pergi. Kang Hyun minta Nuri untuk meninggalkannya sendiri. Dia tidak senang diikuti olehnya. Karenanya dia merasa kesulitan. Namun sekarang dia tiba-tiba datang dan mengatakan merindukannya. Melihat Kang Hyun marah, Nuri malah mengatakan dia mencintainya. Saat di kantor, Sowon memberi roti dan susu pada Kang Hyun karena dia belum makan dan terlihat sangat lesu. Sowon kemudian bertanya siapa wanita yang menemuinya tadi. Kang Hyun menjawab hanya kenalan biasa. Sowon mengatakan tidak mungkin karena wanita itu memeluknya dengan erat. Saat pulang, Kang Hyun dan Sowon bertemu dengan Sang-wook. Sang-wook mengajak Sowon makan malam bersama. Tiba-tiba Nuri datang. Melihat kedatangannya, Kang Hyun pergi. Tapi Nuri malah ngikutin dia terus. Sementara Sowon makan malam bersama dengan Sang-wook. Sang-wook memberitahu Sowon, Nuri adalah mantan pacar Kang Hyun. Mereka putus sambung. Setelah 6 bulan putus, biasanya Nuri akan datang kembali. Terus mereka putus lagi, begitu seterusnya. Kang Hyun sangat mencintainya. Oleh sebab itu, mereka masih saling berhubungan. Setelah itu, Sang-wook mengungkapkan perasaannya pada Sowon. Namun Sowon tidak bisa menerimanya karena khawatir akan melukainya. Sebelumnya, Sang-wook mendengar Sowon dan Minji bicara. Sowon mengatakan dia mencium Kang Hyun. Sang-wook sadar bahwa mencintainya sepenuh hati tidak membuat tumbuh rasa cinta di hati Sowon untuknya. Dia tidak mengharapkan lebih, dia hanya ingin berada di sisinya saja. Jadi dia bisa menerima ketika Sowon menolaknya dan lebih memilih Kang Hyun. Tiba di rumah, Sang-wook bertanya bagaimana hubungannya dengan Nuri. Kang Hyun mengatakan mereka sudah putus dan dia tidak mau bicara dengannya sama sekali. Sang-wook bertanya apakah dia menemukan seseorang yang dia sukai sekarang. Kang Hyun tidak mengakuinya. Setelah Sang-wook pergi tidur, Nuri menghubungi Kang Hyun terus hingga dia akhirnya mengangkat teleponnya. Pegawai restoran memberitahu Nuri minum banyak sekali hingga tertidur. Kang Hyun mengantarnya pulang. Nuri melarangnya pulang. Nuri mengaku dia adalah wanita yang jahat, sangat egois dan menyebalkan. Namun dia tidak bisa hidup tanpanya.
Dia membutuhkannya sebagai inspirasi untuk menulis novelnya. Guys, setelah novelnya selesai, Nuri akan merasa bosan pada Kang Hyun dan memutuskan hubungan mereka. Pacaran lagi, lalu putus lagi. Begitu terus hubungan mereka. Sekarang Kang Hyun sudah tidak merindukannya lagi karena dia sudah menyukai seseorang. Adegan selanjutnya terlihat Eong menerima telepon dari ibunya yang meminta uang. Membuatnya kesal karena ibunya selalu minta uang padanya. Sowon datang membawakannya makanan. Eong menceritakan ibunya yang memiliki pacar dan minta uang setiap kali dia menerima gajinya. Padahal dia sendiri tidak punya pacar dan hidup irit karena tidak punya uang selama tinggal di asrama. Sowon memberitahu untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan karena kesempatan tidak akan datang dengan mudah. Keesokan harinya, Sowon bertanya pada Kang Hyun apakah dia kembali bersama dengan mantannya. Sang-wook sudah memberitahu bahwa mantannya adalah penulis novel terkenal. Sowon ingin tahu apa yang dia tulis. Dulu dia juga bermimpi menjadi penulis, tapi karena berbagai hal, dia tidak bisa mewujudkan impiannya. Sowon ingin tahu bagaimana caranya dia bisa melakukan debut sebagai penulis. Kang Hyun hanya menjawab pertanyaannya dengan sinis. Minji datang bersama dengan Nuri. Nuri akan membantu mereka mempromosikan event di resort yang akan datang pada generasi Z. Saat makan siang, Minji bertanya bagaimana dengan misinya mencari penyihir. Sowon memberitahu dia sudah berusaha mencarinya tapi belum berhasil. Nuri ikutan makan di meja mereka. Dia bertanya berapa umur Sowon. Setelah mengetahui umurnya 20 tahun, Nuri mengatakan ternyata masih bayi, membuat Sowon kesal. Kemudian mengatakan walaupun terlihat seperti ini, tapi dia adalah orang dewasa. Selanjutnya terlihat penyihir mendekati Eong. Dia minta Eong untuk membeli permennya. 이거 하나 사줘. Jika dia membelinya, si penyihir akan mengabulkan permintaannya. Eong minta maaf, dia tidak mau membelinya. Penyihir mengatakan dia tahu Eong ingin ibunya menghilang. Walaupun ibunya melahirkannya, namun dia bukan ibu yang bertanggung jawab. 지가 좀 편안하지 않을까? Eong hanya menjawab dia orang yang aneh. Penyihir terus membujuknya, dia bisa membuat ibunya menghilang selamanya. Eong tidak mau melakukannya, dia pergi meninggalkan si penyihir. Si penyihir mulai membaca mantra. Namun tiba-tiba dia lupa mantra apa yang harus dia baca. Kocak ya guys, bisa lupa mantranya. Selanjutnya, Sang-wook datang ke perpustakaan karena dia tahu ada Sowon di sana. Sang-wook memberitahu Sowon alasan dia menyukainya karena Sowon tidak bisa berbohong. Sowon mengatakan dia akan berbohong sesuatu yang lucu, bahwa dia terkena kutukan tidak bisa jatuh cinta. Dia datang ke tempat itu untuk menghancurkan kutukannya. Jika kutukannya dicabut, mungkin dia akan sangat berbeda dari yang sekarang, bukan berumur 20 tahun. Sang-wook mengatakan dia akan membantunya menghilangkan kutukan itu. Apapun penampilan Sowon, dia akan berada di sampingnya. Sowon pikir apa yang dikatakan Sang-wook adalah kebohongan. Pada malam harinya, Minji mengajak Sowon dan Nuri minum. Nuri bertanya apakah Sowon pernah membaca buku karyanya. Tentu saja Sowon sudah membacanya. Tanpa Kang Hyun, sepertinya dia tidak bisa menulis satu kata pun, dan tulisannya sangat membosankan. Nuri kesal mendengarnya. Dia menjambak rambut Sowon. Akhirnya mereka saling jambak. Minji membawa mereka keluar. Dia sudah menghubungi Sang-wook dan Kang Hyun untuk menjemput mereka. Sang-wook mengantar Sowon pulang dan mengobati lukanya. Sowon memberitahu dia merasa senang ada yang mengoleskan obat di wajahnya. Dia merasa seperti sedang dicintai oleh seseorang. Sang-wook ingin mencium Sowon, namun tiba-tiba Eong masuk. Gak jadi guys. Selanjutnya Eong cerita kemarin dia bertemu dengan orang yang sangat aneh. Wanita itu minta padanya untuk membeli satu permen karetnya dan bertanya apakah dia ingin ibunya menghilang. Dia mengabaikannya karena wanita itu terlalu banyak bicara. Sowon bertanya apa dia baik-baik saja. Tiba-tiba Siun menghubungi Sowon. Mereka menemukan Siun yang mabuk. 왜 이렇게 술을 많이 마셨어? Siun mengatakan dia bertemu dengan wanita yang menjual permen karet. Dia memintanya untuk membeli satu permen karet. Jadi dia membeli satu permen karet agar cintanya diterima oleh Eong. Wanita itu kemudian membaca mantra. Tiba-tiba dia bertanya di mana ini, kemudian pergi. Siun menahannya untuk memberikan uang permen karetnya. Namun dia marah pada Siun karena sudah berani menyentuhnya. Kemudian dia membaca mantra lagi, membuat Siun tidak sadar. Saat sadar, dia sudah ada di tempat itu. Sowon pergi mencari wanita itu. Dia pikir wanita itu belum jauh. Sowon menemukan penyihir itu. 찾았다. Si penyihir bertanya siapa dia, apakah dia mengenalnya.
Sowon minta penyihir itu untuk mengembalikan hidupnya yang dia hancurkan. Penyihir itu terlihat ketakutan. Kang Hyun menghentikan apa yang dilakukan Sowon. Sowon mengatakan dia pura-pura lupa tidak mengenalnya padahal dia ingat semuanya. 너 진짜 왜 그래? Sowon memberitahu Kang Hyun, wanita yang pura-pura lupa ini adalah seorang penyihir. Mereka membawa si penyihir ke dokter. Dokter mengatakan dia mengidap Alzheimer dan kondisinya sangat serius. Ingatannya yang tersisa kemungkinan akan hilang. Sowon tidak percaya, dia yakin si penyihir bohong. Dia telah menghancurkan seluruh 20 tahun hidupnya. Suster membawanya keluar, dia menyuruhnya untuk tes urin. Si penyihir pergi ke toilet. Di dalam toilet, si penyihir melihat ke cermin, kemudian tertawa dan pergi. Sowon mencarinya ke toilet. Kemudian dia lari ke ruang perawatan, tapi tidak menemukannya. Sowon mengatakan dia sudah mencarinya seumur hidupnya, namun sekarang dia menghilang lagi. Kang Hyun menenangkannya dan mengatakan mereka akan menemukannya lagi. Keesokan harinya, Minji meeting dengan timnya. Nuri menyarankan membuat acara berkonsep neutro dengan model memakai konsep pejuang wanita dunia maya. Beberapa hari kemudian, di resort diadakan acara berkonsep neutro Festival Millennium tahun 2000. Sowon sangat malu dan kesal disuruh memakai kostum yang berkonsep pejuang wanita dunia maya. Namun Sang-wook yang melihatnya memujinya cantik. Nuri yang melihatnya senang karena dia sudah berhasil mempermalukan Sowon. Nuri teringat di malam dia berkelahi dengan Sowon kemudian dijemput oleh Kang Hyun. Kang Hyun mengatakan dia bukan orang bodoh lagi yang tidak bisa hidup tanpanya seperti dulu. Nuri bertanya apakah karena Sowon dia jadi bersikap seperti ini. Kang Hyun membenarkan dia bahagia saat bersamanya, jadi tolong pergi dari hidupnya. 제발 내 인생에서 사라져 주라. Pada malam harinya, Sowon melihat penyihir dan mengikutinya. Kang Hyun menyelamatkan Sowon yang hampir tertabrak, sementara si penyihir tiba-tiba jatuh di tengah jalan. 큰일 날 뻔했잖아. Sowon membawanya ke rumah sakit. Diceritakan bahwa saat usia si penyihir 7 tahun, ibu tirinya menguncinya di gudang dan tidak merawatnya seperti manusia pada umumnya. Si penyihir marah karena ibu tirinya tidak merawatnya dengan baik. Jadi dia mengutuk anak kandung ibu tirinya. Dia juga memohon agar ibunya pergi menghilang dari ingatannya. Dia akan menghancurkan dan membuang mereka semua. Dia tumbuh dengan rasa kemalangan dan tidak mengetahui kutukan akan berbalik kembali padanya. Ingatannya mulai menghilang satu persatu. Si penyihir mengatakan, jadi seperti ini rasanya terkena kutukan. Sowon memberitahu dia sudah merasakan hal itu selama 20 tahun. Bahkan ada saat semua terasa lebih menyakitkan, hingga mulai kehilangan akal sehat, kemudian terjebak dalam ingatan masa kecil. Sowon memohon, dia ingin kutukannya berakhir sekarang. Si penyihir mengatakan, apakah Kang Hyun masih bisa mencintainya yang berusia 40 tahun ketika kutukannya berakhir? Dia tidak tahu kutukannya akan berakhir seperti apa. Apakah dia akan menjadi wanita berusia 20 tahun atau 40 tahun? 거짓말이지? Kang Hyun mendengar pembicaraan mereka di luar kemudian dia pergi. Tidak sengaja dia bertemu dengan Nuri. Dia pamit akan pulang. Nuri mengajaknya pergi bersama, namun Kang Hyun tidak mau. Karena dia tahu Nuri hanya membutuhkannya sebatas tokoh dalam karya ceritanya. Sekarang sudah saatnya dia melepaskan dirinya. 넌 나한테 저주 같은 이름이야. Keesokan harinya, Sowon memberikan surat pengunduran diri. Si penyihir mengatakan dia mungkin bisa kembali menjadi orang berusia 41 tahun. Masih lebih baik dibandingkan menjadi orang berusia 20 tahun yang dilupakan setiap tahunnya. Minji tidak peduli dengan Sowon yang berusia 20 tahun atau 40 tahun. Mereka harus bertemu dan menjadi teman setelah kutukannya lepas. Setelah itu, Sowon berpamitan pada Eong dan Sion. Sekarang mereka sudah pacaran. Seperti perkataan Sowon, tidak ada pertemanan antara pria dan wanita. Pada malam harinya, Sowon menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya sebelum dia pergi bertemu si penyihir untuk menghilangkan kutukannya. Setelah foto bersama, Sowon pergi meninggalkan mereka. Kang Hyun menghentikan langkahnya. Dia mengatakan akan merindukannya. Dia tidak peduli Sowon akan berpenampilan seperti apa. Jadi dia mohon untuk kembali saat kutukannya lepas. 준비됐지? Selanjutnya si penyihir mulai membaca mantra untuk melepaskan kutukan. Beberapa hari berikutnya, Kang Hyun dan Sang-wook ke perpustakaan. Mereka membaca buku yang suka dibaca oleh Sowon. Sang-wook bertanya apakah Sowon menghubunginya. Kang Hyun juga tidak mendapatkan kabar dari Sowon.
Sang-wook ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Kang Hyun mengatakan jika mereka mengingatnya, bukankah berarti dia baik-baik saja. Mereka berdua berharap dimanapun dia berada, dia akan baik-baik saja. Suatu hari, Kang Hyun mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal. Dia pikir itu adalah Sowon. Kang Hyun kemudian teringat Sowon ingin menjadi seorang penulis terkenal. Dia pernah melihat buku berjudul My 2020 karya Kang Sowon. Setelah itu, dia datang ke sebuah tempat. Kang Hyun memberitahu wanita di hadapannya, dia ingin bertemu dengan penulis Kang Sowon. Mereka semua ternyata belum pernah bertemu dengannya. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Wanita itu mendengar ada suatu tempat di mana biasanya Sowon sering menulis. Di tempat itu, Kang Hyun bertemu dengan Sowon dan langsung memeluknya. Sowon memberitahu sekarang dia berusia 21 tahun. Saat melepaskan kutukan, si penyihirnya memintanya untuk mengingat momen paling bahagia dalam hidupnya. Tepat jam 12 malam, lilin padam, kutukannya telah hilang dan si penyihir juga menghilang. Kang Hyun mengatakan harusnya dia menghubungi dirinya jika kutukannya sudah hilang. Apapun penampilan Sowon, dia akan mencintainya. Tiba-tiba ada seorang pria yang nawarin bunga seharga 5.000 won. Kang Hyun dan Sowon memilih kabur meninggalkan penjual bunganya. Guys, mereka takut kena kutukan lagi. Drama ini berakhir ketika Sang-wook bertemu dengan seorang wanita di perpustakaan. Sementara Kang Hyun menemani Sowon menulis bukunya, kemudian mengatakan dia mencintainya. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.